Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarindra dengan NIM 362021401033. Dengan dibuatnya video ini untuk menjawab tugas kuis. Yang pertama, jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open switch, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan: konsumsi daya yang rendah, ada banyak library yang dapat digunakan agar lebih mudah saat bereksperimen. Kekurangannya, yang pertama, memiliki clock speed yang rendah. Yang kedua, ruang penyimpanan terpotong untuk board ladder. Soal yang ketiga, berdasarkan gambar di samping, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi dari power USB pada modul Arduino sebagai berikut. A. Media pemberi tegangan listrik ke Arduino. Yang B. Media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino. Yang kedua, jack power. Fungsi dari jack power pada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tidak menggunakan power USB. Yang ketiga, voltage regulator, berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Yang keempat, kristal oscillator. Fungsi kristal oscillator adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Yang kelima, pin reset, berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke GND atau ground. Yang keenam, pin tegangan 3,3 volt, berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. 7. Pin tegangan 5 volt, berfungsi sebagai pin positif komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt sering juga disebut VCC. 8. Pin ground atau GND. Fungsi pin ground adalah sebagai pin negatif dari tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. 9. Pin penambah tegangan PIN, berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tidak ingin menggunakan power USB atau jack power. Yang ke-10, pin analog, berfungsi sebagai membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Yang ke-11, main controller, berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Yang ke-12, pin ICSP, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. 13. Lampu indikator power, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. 14. Lampu TX transmit, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Lampu RX rechieve, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. 15. Pin input atau output digital, berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0
atau mengendalikan komponen output lainnya seperti LED, relay, atau sejenis pin-pin ini termasuk paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. 16. Pin SDA, serial data, berfungsi untuk menghantarkan data dari modul I2C atau yang sejenisnya. 17. Tombol reset, komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Soal yang keempat, jelaskan komponen relay beserta prinsip kerja serta macam-macam relay. Relay merupakan salah satu komponen elektronika yang beroperasi atau bekerja jika ada aliran listrik yang menuju ke relay. Relay ini bekerja seperti saklar, yaitu digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus. Macam-macam relay. Yang pertama, relay tipe single pole, single throw, SPST, singkatannya SPST. Pada relay ini memiliki 4 kaki terminal, 2 kaki terminal sebagai kontak poin atau saklar, dan 2 terminal lainnya untuk kumparan elektromagnet. 2 terminal yang digunakan sebagai kontak poin atau sebagai pull, dan 1 lagi sebagai throw. Yang kedua, relay tipe single pull, double throw, singkatan SPDT. Relay ini memiliki 5 kaki terminal. 3 kaki terminal digunakan sebagai poin kontak atau saklar, dan 2 kaki terminal lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet. 3 terminal yang digunakan sebagai kontak poin, 1 sebagai pull, dan 2 sebagai throw. Yang ketiga, relay tipe double pull, single throw, yang disingkat DPST. Relay ini memiliki 6 kaki terminal, 4 kaki sebagai terminal kontak poin, saklar, dan 2 kaki terminal lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet. 4 terminal yang digunakan sebagai kontak yang terdiri dari 2 pasang saklar single pull, double throw. Yang keempat, relay tipe double pull, double throw, DPDT. Relay ini memiliki 8 buah terminal. 6 terminal digunakan sebagai kontak poin atau saklar, dan 2 terminal digunakan sebagai kumparan elektromagnet. 6 terminal yang digunakan sebagai kontak poin yang terdiri dari 2 pasang saklar single pull, double throw. Yang soal kelima, jelaskan rangkaian sistem kontrol otomatis pada lift gedung bertingkat. Untuk sistem pada rangkaian lift gedung menggunakan rangkaian PLC dan menggunakan kelistrikan 3 fase, yaitu RST, dan menggunakan kontaktor sebagai saklar NO dan NC. Bila rangkaian diberi arus listrik melalui fase R, maka rangkaian langsung bekerja karena K11 langsung mendapatkan arus dari sumber listrik 1 fase R. K11 bekerja untuk mengoperasikan motor pintu dengan arah maju untuk membuka pintu lift agar orang dapat masuk ke ruang lift dari lantai 1. Setelah pintu bagian kanan menekan limit switch yang terpasang dari frame pintu bagian kanan, maka kontak NO dari limit switch tersebut menumpuk untuk memasukkan arus ke K9. Akhirnya K9 bekerja dan melalui NC, dan K9 diputuskan oleh yang
masuk ke K11 sehingga K11 berhenti bekerja. Akibatnya motor pintu berhenti pula bekerja atau mati. Setelah beberapa saat kemudian, sesuai setting waktu pada TR1 atau timer 1, maka TR1 bekerja mengoperasikan kontak NC dari TR1 sehingga memutuskan pula arus yang masuk ke K11, dan pada saat yang bersamaan kontak NO dari TR1 menutup sehingga arus listrik masuk ke K12 maksudnya, dan K12 bekerja untuk mengoperasikan motor pintu dengan arah mundur untuk menutup pintu tersebut kembali. Setelah pintu tertutup kembali, maka pintu bagian kiri menekan limit switch yang terpasang di frame pintu bagian kiri, maka kontak NO limit switch akan tertutup. Akhirnya K11 bekerja kembali sehingga kontak NC dan K10 jadi terbuka sehingga memutus arus ke K12 akibat motor pintu berhenti bekerja atau mati. Pada saat yang bersamaan kontak NO normally open dari K10 menutup untuk memasukkan arus ke rangkaian kontrol. Itulah dari hasil yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.